Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khotib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bisa hadir di majelis yang mulia melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, berbahagialah karena saat ini berarti kita ditakdir menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman dan takwa ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah olehmu millah Ibrahim, ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan di bulan Zulhijjah ini banyak sekali ritual ibadah yang dilanjutkan dan disyariatkan di dalam agama Islam yang dalam rangka napaktilas millah Ibrahim, menghidupkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hampir semua rangkaian ibadah haji itu adalah napaktilas Nabiullah Ibrahim. Dari mulai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, lempar jumrah di Mina, kemudian tawaf di Baitullah, sa'i di Mas'a antara Safa dan Marwah. Itu semua dalam rangka ittiba, mengikuti millah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan yang sempit ini khatib ingin mengingatkan satu hal yang paling mendasar dari millah Ibrahim, dari ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa yang paling mendasar yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah sosok orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan juga beliau mampu sekaligus sukses di dalam mentransfer tauhid ini kepada generasi berikutnya, yaitu putra-putri beliau, anak cucu beliau, sehingga kemudian beliau dikenal dengan bapak tauhid karena pendidikan dalam pengajaran beliau yang luar biasa
di dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam pribadi putra-putri beliau. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, yang terekam di dalam Al-Quranul Karim bagaimana beliau mendidik, menanamkan nilai-nilai tauhid sampai ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah dalam keadaan uzur, dalam keadaan naza atau sakaratul maut, yang tentu kalau kita lihat ketika ada orang dalam keadaan sakaratul maut, itu rasanya untuk memikirkan diri sendiri saja rasanya sudah berat. Tetapi baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam keadaan sakaratul maut pun beliau masih mengajarkan nilai-nilai tauhid, memesankan kepada putra-putranya dengan kalimat yang luar biasa sampai kemudian direkam di dalam Al-Quranul Karim. Allah katakan, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidahu wa nahnu lahu muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berwasiat dalam keadaan sakaratul maut, masih berwasiat, masih mengajarkan, mengingatkan putra-putranya untuk senantiasa bertauhid dengan mengatakan ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau sekarang kalian masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada orang tua yang menyembah Allah, masih ada orang tua yang mengingatkan untuk kalian beribadah, masih ada orang tua yang membimbing kalian. Lalu apakah selepas orang tuamu ini tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah nak? Apakah engkau berpaling dari nilai-nilai ketauhidan? Apakah engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau sudah mulai tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini satu wasiat yang luar biasa, dan tentu nasihat dan juga wasiat Nabiullah Ibrahim ini hendaknya menjadi wasiat kita juga untuk putra-putri kita, untuk zuriyah keturunan kita. Kita di dalam mengajarkan dan membimbing tauhid jangan pernah lelah, sampai toh ketika kita dalam keadaan nazar pun ingatkan mereka. Anak-anak kita jangan sampai lepas. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak, janganlah engkau meninggal dunia kecuali meninggal dunia dalam keadaan memeluk ajaran Islam, mentauhidkan Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu ajaran yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim. Maknanya Nabiullah Ibrahim di dalam mendidik tauhid sejak beliau sehat sampai beliau dalam keadaan sakaratul maut, tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah. Sampai kemudian anak-anak Nabiullah Ibrahim mampu menjawab, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka putra-putri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dinasihatkan, mereka mampu menjawab dengan jawaban yang sempurna, jawaban yang melegakan hati seorang ayah, melegakan hati orang tua. Maka orang tua yang dalam keadaan naza, yang begitu susah, yang begitu sakit, tapi ketika mendengar putra-putrinya masih sanggup untuk bertauhid, rasanya sakit apapun kemudian menjadi ringan. Sesakit dan seberat apapun akan menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mendengar anak-anaknya
mampu mengatakan qalu na'budu ilahak, kami juga pasti akan menyembah ilahaka, Tuhan engkau, wa ilaha abaika Ibrahim, dan juga akan menyembah Tuhannya Nabiullah Ibrahim, Tuhannya Nabiullah Ishak, yaitu apa? Ilaha wahida, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sanggup mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami bangga menjadi muslim. Jadi kebanggaan sebagai muslim harus ditampakkan. Simbol-simbol keislaman yang melekat di dalam pribadi kita, dalam keseharian kita tampakkan sebagai kebanggaan kita sebagai muslim. Kadang-kadang kita sebagai muslim tapi kurang merasa bangga bahwa kita sebagai muslim. Maka contoh yang sangat luar biasa dari anak-anaknya Nabiullah Ibrahim, mereka sanggup mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami bangga menjadi muslim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Jadi inilah yang dicatat di dalam Al-Quran dalam rangka menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi bahwa millah Ibrahim, ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu diteruskan di dalam syariat-syariat Islam. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada ibadah khitan. Tetapi yang pokok daripada itu semua, millah Ibrahim adalah ajaran dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita tetap dalam keislaman sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.